Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Di video ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, tapi sebelum itu, Ibu mau jelasin dulu nih, tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah ya, jadi Ibu berharap bahwa setelah Ibu sampaikan materi ini, kalian itu bisa untuk mengaplikasikannya. Nanti kalau ketemu soal tentang siklus akuntansi perusahaan dagang, kalian bisa untuk mengerjakannya. Ya, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah. Temanya hari ini adalah tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Basicnya, siklus akuntansi itu adalah kegiatan yang secara terus-menerus selalu terulang. Jadi setiap periodenya pasti itu aja terus yang dilakukan. Mulai dari ada yang namanya proses pencatatan, proses pengiktisaran, dan proses pelaporan. Nah, that's it. 3 itu yang akan menjadi poin utama pada video ini. Pertama nih, bisa dilihat dari gambar ini. Ya, jadi inilah siklus akuntansi. Jadi dari 3 yang Ibu sebutkan sebelumnya, tergambar sebuah alur yang segini banyak ya. Tapi tenang aja, ini nggak susah kok. Jadi mulai dari tahap pencatatan, itu adalah terdiri dari, pertama harus bisa analisa bukti transaksinya tuh. Kamu harus pintar dalam menganalisanya. Misalnya, di sini Ibu contohin ada sebuah transaksi. Ceritanya perusahaan membeli kendaraan operasional seharga 250 juta secara tunai. Kalau dia beli secara tunai 250 juta, berarti itu masuk ke harta. Berarti kendaraannya bertambah. Nah, karena dia bayarnya secara tunai, berarti apa? Kasnya berkurang. Kas ini juga salah satu termasuk bagian harta ya. Nah, itu adalah proses dari pencatatan. Setelah pencatatan, masuk ke dalam jurnal. Di tahap penjurnalan ini, kalian akan disajikan posisi antara dia tuh akunnya termasuk ke dalam debit atau kredit. Nanti secara konsep utamanya ada di dalam tabel seperti ini. Ini akan Ibu bahas lebih lanjut di video berikutnya. Jadi secara basicnya nih Ibu sampaikan ya, ada pengelompokan akun. Jadi nggak cuma 3 doang seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, tapi akun tuh terbagi menjadi 5. Ada akun harta, akun modal, akun utang, terus ada akun pendapatan, dan akun beban. Nanti posisinya berbeda ketika dia bertambah atau berkurang di debit atau di kredit berdasarkan tabel ini. Nah, kemudian sudah masuk ke jurnal, masuk lagi ke proses buku besar. Jangan kaget ya, buku besar tuh tampilannya seperti ini. Jangan anggap ini susah, serius, ini gampang banget kok. Jadi pokoknya tinggal copy paste, tapi copy pastenya juga yang teliti. Tenang aja, nanti Ibu akan ajarkan. Setelah masuk ke proses buku besar, sudah selesai tahap pencatatan, sudah berakhir tuh, masuk lagi ke dalam proses pengiktisaran. Pengiktisaran di sini tujuannya adalah agar akun-akun tuh terlihat lebih ringkas. Pertama masuk ke neraca saldo. Jadi setelah sebelumnya buku besar segitu banyaknya tabel, diringkas. Jadi cukup neraca saldo seperti ini tampilannya. Dari neraca saldo kamu udah dapetin tuh kan per akun berapa nominalnya, totalnya tuh berapa, dan prinsipnya harus balance. Seperti dari awal udah Ibu sampaikan, akuntansi itu harus balance. Sudah masuk ke neraca saldo, tahap berikutnya ada di jurnal penyesuaian. Kalau kalian sudah mendengar kata jurnal penyesuaian, itu tandanya ini sudah tahap akhir periode ya, maksudnya tahap akhir periode, karena jurnal penyesuaian itu dibuat untuk menyesuaikan data yang ada, apakah sesuai sudah dengan kenyataannya. Karena gini, suka terjadi ya, misalnya akunnya tuh perlengkapan pada bulan sebelumnya, pada bulan Maret misalnya, pada bulan Maret itu posisinya masih banyak karena banyak yang belum dipakai. Coba bisa bayangin ya, dari Maret sampai ke Desember, di Desember pasti sudah banyak yang udah dilalui dan pastinya jumlahnya berubah, sudah banyak dipakai tuh. Nah, nggak sesuai kan kondisi yang ada di akuntansi sama realitanya, makanya beberapa harus disesuaikan. Itulah pentingnya, perlunya jurnal penyesuaian. Dan di sini yang banyak struggle tuh kalian di bagian ini, jurnal penyesuaian. Tapi lagi Ibu ingatkan, tenang, pasti bisa. Kemudian setelah masuk ke jurnal penyesuaian, masuklah ke tahap kertas kerja. Bisa dilihat, jangan kaget, ini juga
nggak serumit itu, nggak serumit kayak kelihatan kok. Jadi prinsipnya beneran deh, asal kalian bisa fokus masukin angka-angkanya dan prinsipnya tadi balance ya, insya Allah kelihatan dia nanti akan didapatkan dari kertas kerja itu, bisa kelihatan dia laba atau rugi nominalnya, perusahaan tersebut mengalami apa, labakah, rugikah. Nah, jadi tahap pengiktisaran berhenti di kertas kerja. Tapi ada nih, ada beberapa buku yang gue baca, memang setelah kertas kerja ada yang langsung masuk ke tahap laporan. Tapi ada juga setelah kertas kerja yang masuk ke jurnal penutup, jurnal pembalik, dan neraca saldo setelah penutupan. Ketiga poin yang tadi Ibu sampaikan dari jurnal penutup, jurnal pembalik, dan neraca saldo setelah disesuaikan, ketiga hal ini diperlukan untuk periode berikutnya. Karena dasarnya adalah akuntansi itu kan per periode, biar kelihatan pada periode tersebut dia mengalami untung atau rugi. Ada beberapa akun yang harus dienolkan di setiap akhir periode, namanya akun nominal. Oleh karena itu, muncullah sebuah istilah jurnal penutup, yang ditutup adalah akun-akun nominal tersebut. Tahap pelaporan juga ada 3, yaitu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Nah, ini dia, Ibu lihat ini. Ini adalah contoh dari laporan laba rugi. Kalau dilihat dari laporan ini, berarti bisa diperoleh bahwa dia mengalami keuntungan. Terlihat dari pendapatannya yang lebih besar daripada bebannya. Nah, kalau misalnya berikutnya, ini adalah laporan perubahan modal. Dia modal awal sama modal akhir kalau dibandingkan lebih besar modal akhir. That's why dikatakan bahwa dia mengalami keuntungan. Habis itu kalau ini adalah laporan neraca. Prinsipnya dia membandingkan harta harus sama dengan utang ditambah modal. Nih, serupa bukan? Nominalnya harus sama ya. Nah, di situ gimana siklus akuntansinya? Bisa? Jadi Ibu ulangin secara ringkas bahwa siklus akuntansi terbagi menjadi 3. Ada proses pencatatan, proses peringkasan atau pengiktisaran, dan proses pelaporan. That's it. Nanti ketiga-tiganya akan dibahas di video berikutnya untuk lebih dalam lagi. Karena kalau satu video bisa berjam-jam, itu penjelasannya panjang. Semoga kalian paham sama penjelasan Ibu, dan kalaupun kalian masih ada pertanyaan, boleh banget tanya aja di WA. Nanti pasti Ibu jawab, insya Allah. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih karena kalian sudah mendengar sampai bagian akhir, dan jangan lupa berdoa ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.